Ya, kita mulai anak-anak jam 13:10 di komputernya Bu Rumzil ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ah, kalau muridnya hanya 11 ini kamu kayak privat. Kayak belajar privat ya. Baik anak-anak, kita sudah sampai di bab 2 ya. Ibu ingatkan buat kalian yang belum store tugasnya, yang bab 1 Ibu tunggu ya. Bab 1 itu kemarin tugas keterampilannya ada 3. Ya, kalau yang menyembelih ayam memang Ibu kasih waktu agak lama, tetapi 2 tugas yang lain insya Allah bisa ya. Kemudian yang tidak mengerjakan LKS, Ibu tetap menunggu. Dan yang nilainya remedial atau tidak ikut ulangan, Ibu juga tetap menunggu ya kiriman japrian dari kalian supaya nilainya bagus. Baik anak-anak, insya Allah mulai Jumat depan kita mulainya jam 1 aja ya. Tadi Ibu sudah survei ke Benten, ke Oben ya, bahwa jam 1 itu insya Allah sudah pada selesai dari Jumatan ya. Ya, Jumatan, dan kalaupun masih makan belum selesai kan kalian masih bisa sambil dengerin burung zil ya jam 1 supaya selesainya tidak terlalu malam, sore bukan malam ya. Anak-anak, kalau Ibu minta ke kalian itu baca materi, dibaca ya, karena semakin lama materi kita itu semakin umum. Nah, kalau kalian baca, ketika Ibu menerangkan ada yang mengganjal di pikiran kalian, kalian bisa tanyakan. Tapi kalau kalian tidak baca, di otak kalian belum ada bahan ya. Jadi Ibu minta kalau disuruh baca, baca beneran. Nah, itu anak-anak apa namanya LKS itu materi minimal ya yang harus dibaca. Selain itu kalian juga harus membaca buku yang dipinjemin dari perpustakaan. Nah, alangkah baiknya juga kalau misalnya kalian itu eh, menyempatkan diri membaca e-book ya udah dikirimkan sama wali kelas kalian yang berupa ituan, berupa apa? Berupa rak ya, rak digital. Baik anak-anak, di bab 2 ini kita akan belajar tentang al-bai'. Al-bai' itu bai'un kata dasarnya. Ya, bai'un. Ya, kalau di bahasa Arab bai' itu artinya jual beli. Nah, berarti anak-anak kita itu sudah tidak belajar lagi fikih ibadah. Ya. Kamu dari kelas 7 pertama kali diajarin toharoh ya, kemudian sholat, kemudian di kelas 8 ada zakat, ada puasa, sampai haji, kemudian ada kemarin itu yang bab satunya adalah kurban, itu termasuk fikih ibadah. Ya, fikih ibadah, fikih yang membahas segala bentuk ibadah kepada Allah. Jadi kalau misalnya kalian sholat itu diniatkan untuk ibadah. Sodakoh ibadah, kurban ibadah, haji ibadah. Nah, kita sekarang sudah akan masuk ke bab lain dari fikih. Nah, ada yang tahu selain fikih ibadah ada apa? Ada fikih apa lagi? Kalau yang baca bisa nih. Ya, jadi fikih itu anak-anak satu cabang ilmu yang mempelajari hukum-hukum. Ya, hukum-hukum dalam Islam. Hukum-hukum dalam Islam itu diambil dari mana? Diambil dari Al-Qur'an dan hadis. Nah, itu dikelompokkan sama ulama menjadi dua kelompok besar. Yang pertama, kelompok fikih ibadah. Seperti yang Ibu bilang tadi dari kelas 7 sampai kemarin itu kamu itu belajar fikih ibadah namanya. Nah, sekarang kita akan mulai bab kelompok besar kedua. Fikih apa namanya anak-anak? Ada yang tahu? Yuk, yang baca bukunya. Fikih apa? Al-Bai' itu termasuk dari fikih apa? Usahakan di dekat kamu itu ada LKS atau buku cetak lah anak-anak ya. Jadi sambil kamu tengok-tengok tuh. Ayo, masa 24 orang nggak ada yang tahu.
Husna. Ya, Husna. Satunya lagi, fikih apa Husna selain fikih ibadah Husna? Fikih muamalah bukan. Fikih muamalah. Jangan pakai bukan benar. Fikih muamalah benar gitu Husna. Fikih muamalah. Muamalah apa artinya Husna? Hubungan antar manusia. Iya, jadi kita akan mempelajari hukum-hukum yang ada dalam interaksi manusia dengan manusia. Nah, kalau yang kemarin-kemarin itu kamu itu hablum minallah. Ya, makanya diniatkannya untuk ibadah semuanya. Misalnya haji, niatnya tidak ada yang lainnya, bukan untuk jalan-jalan, bukan untuk foto-foto, bukan untuk disebut Pak Haji, bukan, niatnya untuk ibadah. Kurban, niatnya ibadah. Nah, sekarang kita akan mempelajari interaksi manusia dengan manusia yang di dalamnya ada hukum Islam. Ya, jadi agama Islam itu anak-anak agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Makanya disebut dengan agama yang kafah. Agama yang kafah. Kafah itu melingkupi, artinya kafah itu melingkupi. Melingkupi itu maksudnya seluruh apa namanya ya? Seluruh aspek dalam kehidupan itu diatur. Ya. Makan, pakai tangan kanan. Minum pakai tangan kanan. Karena kalau pakai tangan kiri seperti cara makan dan minumnya setan. Ya, minum 3 glek, jangan langsung gluk, karena kalau langsung seperti minumnya binatang. Nah, itu diatur semuanya. Tidur, ya diatur, ada doanya. Bangun tidur, ada doanya. Mau ke kamar mandi, kaki kiri dulu masuk. Kalau keluarnya kaki kanan. Pakai baju yang kanan dulu. Semuanya diatur anak. Termasuk dalam jual beli. Jual beli juga diatur. Jadi tidak sembarangan. Nah, artinya kalau kita sekarang akan belajar jual beli, itu bukan jual beli seperti dalam pelajaran IPS. Bukan entrepreneur day yang waktu di SD, yang supaya asal laku semuanya, asal dapat untung semuanya, bukan. Tetapi berbicara hukum-hukumnya, kalau begini boleh enggak, kalau begini kenapa, kalau ini. Hukum-hukumnya menurut agama Islam. Nah, di LKS anak-anak, kalau kalian sumbernya hanya LKS, ya sumbernya itu hanya dicantumkan sedikit. Misalnya hadisnya cuman ya yang populer ya, ayatnya yang populer ya. Ya, sebenarnya dalil-dalil nakli namanya ya. Kalau Al-Qur'an hadis namanya dalil nakli tentang jual beli itu banyak anak. Ya, jadi banyak. Kalau kalian itu di rumah ada internet, ya, maksudnya ada wifi, kamu searching, ya ada banyak nanti apa namanya hukum jual beli, apalagi yang kontemporer, yang baru-baru, model-model jual beli yang baru. Nah, itu biasanya ada dalam kompilasi hukum Islam, ya. Kalau ada waktu, kalau pelajarannya udah selesai semua, ya. Tapi jangan pelajarannya tugas yang sekolah nggak selesai, kamu malah searching yang lain-lain, ya nggak boleh. Ya kita akan belajar jual beli mulai dari definisinya. Ya, coba Ibu mau tanya dulu sama Vira. Artinya jual beli apa Vira? Vira. Vira. Iya, Bu. Yo, Ini artinya jual beli apa? Hah? Firly, saya pakai akun kakak saya. Iya, Masya Allah. Firly, yo Firly. Jual beli berdasarkan bahasa artinya memberikan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu atau tukar menukar. Iya. Sedangkan secara Jadi istilah, jual beli artinya kegiatan tukar menukar suatu barang dengan barang lain atau menukar barang antar barang dengan uang. iya, anak-anak, jadi karena kalian itu ada tes ya, ada ulangan harian, ada ulangan tengah semester, ada UAS, kamu itu harus tahu definisi jual beli. Walaupun secara realita kamu itu sudah melakukan jual beli. Kalau ditanya jual beli itu apa? Ya pokoknya ya jual beli gitu kan ya. Kamu harus bisa membahasakannya ya. Tadi kata Firly, jual beli adalah tukar menukar.
Ya. Apa yang ditukar? Kadang-kadang barang dengan barang. Kalau barang dengan barang di IPS apa namanya, Nana? Kaisan. Kalau tukar menukar barang dengan barang, itu disebut apa, Kaisan? Kaisan. Iya, Bu. Hah? Yo, apa namanya yo? Ayo, ini terkenal ini. Kamu sering mengatakannya. Ya, kalau Kaisan nggak bisa, coba Ilyas. Apa kalau tukar menukar barang dengan barang, apa namanya Ilyas? Barter. Barter. Ya, jadi kalau barang ditukar dengan barang itu namanya barter. Nah, itu boleh, tapi ada syaratnya nanti. Ya, tidak boleh begini, tak boleh begini gitu. Kalau begini jadi haram, kalau begini tidak boleh. Nah, itu nanti ada ya. Jadi tukar menukar barang dengan barang boleh asal sesuai dengan syarat dan rukunnya terpenuhi. Ya. Kemudian tukar menukar kadang-kadang barang dengan alat pembayaran. Nah, alat pembayaran itu maksudnya uang, anak-anak. Ya, kalau zaman dulu, zaman Nabi ada dinar, dirham. Ya, uangnya terbuat dari emas, itu namanya dinar. Kemudian ada yang terbuat dari perak, namanya dirham. Kalau sekarang kita uangnya dibikin dari kertas sama dari logam. Kertasnya sama, hanya yang diganti angkanya. Kalau angkanya itu tambah gede, ya harga kertasnya itu semakin mahal ya. Nilainya maksudnya ya. Nah, itu namanya jual beli juga. Barang ditukar dengan uang namanya jual beli. Ya. Sampai di definisi ada yang mau bertanya? Udah ngerti ya. Jadi kalau ditanya ya pokoknya tukar menukar ya. Nah, sekarang perhatikan anak-anak, kita mau masuk ke bab dalil. Ya. Dalil itu anak-anak kalau kalian belajar fikih ya, dibaca ya. Mestinya kalau MTS setingkat SMP itu tidak lagi seperti SD. Nah, kalau SD itu timbang diajarin jual beli hukumnya mubah. Jadi anak-anak SD itu tidak dikasih tahu bahwa dasarnya ini, kenapa lo kok ini, itu udah dikasih tahu. Misalnya haji wajib bagi yang mampu, udah itu SD. Tapi kalau MTS harus tahu apa dasarnya. Oh, ada di ayat ini, ada di surat ini, ayat ini. Oh, hadisnya begini, gitu loh anak ya. Jadi kamu sudah harus membaca tuh ya dalilnya apa. Jangan alergi kalau lihat tulisan Arab karena itu sumber hukumnya anak. Sumber hukumnya dari situ ya. Nah, yang pertama Nana itu tentang hukum dari jual beli. Ya. Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Ya, di situ dijelaskan wa ahallallahu al-bai'a dan Allah telah menghalalkan jual beli. Ini yang menjadi dalil kita sekarang. Jadi jual beli itu halal. Halal itu sinonimnya mubah, artinya boleh. Ya. Lanjutannya itu nanti ada bab lain lagi setelah bab ini kita akan belajar riba. Wa harramar riba, tetapi Allah juga sudah mengharamkan riba. Nah, ribanya kita bahas nanti ya. Kita akan membahas hukum dari jual beli. Jadi hukum asalnya itu adalah mubah, boleh. Nah, kenapa kok boleh? Karena manusia itu kalau kamu belajar IPS itu makhluk apa namanya, Nana? Yuk. Sosial. Ya, bagus. Makhluk sosial. Apa artinya makhluk sosial, anak-anak? Tidak bisa hidup sendiri, harus bersama-sama. Iya, bagus. Sekaya-kayanya, misalnya Emery punya segala macam, punya duit banyak. Tapi Emery tidak bisa hidup sendirian. Ya, untuk nyapu rumahnya Emery panggil orang, sapuin dong gitu kan ya. Untuk makan nasi, kepengen makan nasi harus ada petani yang nanemin padinya. Ya kan? Kalau kepengen makan ikan salmon harus ada pemancingnya atau nelayannya. Ya, kalau ingin makan daging sapi,
teriyaki, oh harus ada yang jualan daging sapi, harus ada jagalnya, harus ada interaksi antar sesama manusia. Itu namanya makhluk sosial. Apa Abil mau nanya? Kepencet. Iya. Nah, itu anak-anak menjadikan dasar dari jual beli ini hukumnya mubah. Ya, boleh-boleh saja. Tapi ingat ya, kalau agama Islam itu diatur, ada peraturannya. Nah, peraturannya itu anak-anak, dalil umumnya itu kalian pasti sudah hafal ya. Di akidah akhlak insya Allah sudah diajarin. Itu dalil ta'awun. Ya, coba siapa yang tahu apa artinya ta'awun? Yuk, pelajaran akidah akhlak. Yuk. Naila Ramadhani. Yuk, ta'awun. Yuk. Gading, yuk gading. Artinya ta'awun apa gading? Akidah akhlak ini. Ibu sempat ngajar akidah akhlak tapi ibu Saling tolong menolong. Tolong menolong, bagus Emery. Jadi ta'awun itu adalah tolong menolong. Jadi anak-anak konsep dasar dari jual beli itu adalah ta'awun. Ya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Itu bingkainya, frame-nya, tidak boleh keluar dari itu. Nah, nanti kalau keluar dari itu hukumnya bukan mubah lagi. Kalau berbeda dari bingkai wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, itu akan berbeda hukumnya. Jadi tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa. Nanti kita bahas ya, nanti ada hukum-hukum lainnya selain mubah. Ya, itu adalah konsep dasar dari jual beli. Wala ta'awanu 'alal birri wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Dan kamu tidak boleh tolong menolong dalam yang dosa-dosa, yang maksiat, yang mungkar ya, yang sifatnya merugikan orang lain, yang menentang perintah Allah itu tidak boleh. Itu konsep dari jual beli dalam Islam. Oke. Nah, karena tadi sudah ada bingkainya anak-anak, hukum yang mubah itu bisa berubah. Ya, bisa berubah jadi apa, Bu? Kalau keluarnya melenceng ke kiri ini kanan. Kalau melenceng ke kiri, itu kalau ke kiri tapi sedikit, itu bisa makruh. Ya. Makruh itu adiknya haram, belum haram, ya, tapi masih makruh. Perbandingannya gambarannya makruh itu anak-anak seperti orang ada di jembatan. Ini misalnya jembatan nih, jarinya burumzil jembatan. Kalau nyamplung itu haram. Ini sudah ada di pinggirnya. Ini makruh ini. Kalau orang berada di pinggir jembatan, kepleset sedikit, itu nyemplung dan haram. Posisi makruh seperti itu. Ada di pinggir, hampir jatuh. Makanya harus dihindari. Makanya kalau menghindar dari itu, sama Allah dikasih pahala. Ya. Nah, itu makruh. Nah, sekarang siapa yang bisa kasih contoh dulu jual beli yang makruh? Ya. Bu, makruh itu boleh dilaksanakan? Boleh, tetapi lebih baik dihindari. Karena kalau salah dikit aja dia bisa nyemplung pada yang haram. Bisa dosa. Yuk, ada yang bisa kasih contoh? Jual beli yang makruh, yo. Ayo, yang sudah baca materinya. Yuk, Emery. Jual beli rokok. Vira. Oke. Vira lagi. Firly. Anak-anak, rokok nanti. Rokok itu melencengnya ke kiri jauh. Kurang benar. Masih salah bukan kurang benar ya. Yo, sekarang Emery. Ayo, Jual Emery, beli yang masih dalam proses tawar-menawar. Jual beli yang masih dalam proses tawar-menawar. Kalau masih tawar, maksudnya kalau itu kayak masih misalnya tawar-menawar itu bukan. Gimana? Kalau masih tawar-menawar itu belum terjadi jual belinya, Nana. Nanti kita bahas. Contohnya dulu, yang semua jual beli pada dasarnya itu mubah, boleh-boleh aja. Tetapi ada yang makruh. Ini melenceng ke kiri tapi dikit. Belum haram. Kalau yang kata Firly tadi itu
Bukan makro itu. Yuk, yuk. Siapa yang bisa? Makro, makro. Tidak dosa masih. Ya, tapi lebih baik dihindari. Ada yang tahu? Ibu kasih tahu ya. Jual beli yang tidak ada gunanya. Jual beli barang yang tidak berguna. Tidak berguna, tidak ada gunanya. Contoh misalnya, yo siapa yang dulu waktu kecilnya suka beli apa ya? Waktu kecilnya kamu ada apa, Nana? Slime. Ya, slime ya. Slime. Slime itu apa, Nana, gunanya, Nana? Ya. Yang jual itu juga apa, ngapain jual? Ya, anak-anak itu kalau bahasa gampangnya itu seperti ditipu, dibikin terlena, seolah-olah slime itu indah ini. Padahal itu anak tidak ada gunanya. Bahkan kalau orang itu bisa apa namanya anak kecil itu kan ya, kalau orang tua mau ngapain sudah tahu tidak ada gunanya ya. Mencampur-campur sendiri sementara yang dicampur itu zat-zat yang ada kan yang berbahaya kan. Misalnya dicoba ini pakai air apa namanya tuh tetes air mata sih anak obat tetes mata, ada yang pakai apa lagi pengawet kayak boraks gam, pakai itu pakai ini itu anak-anak itu berbahaya justru ya kan, sementara manfaatnya tidak ada. Seperti fata morgana, senangnya itu senang fata morgana. Nah, itu makruh. Ya, sementara orang tua mengeluarkan uang untuk anaknya yang kepengen main slime, termasuk kamu. Jadi anak-anak nanti kalau kalian ya nggak apa-apa. Ya, kalau kalian itu sudah gede, kemudian mau berbisnis, mau jualan, kamu harus pastikan sesuai dengan syariat nanti. Nanti kita bahas apa rukunnya, syaratnya apa. Misalnya rukunnya barang yang dijual, syaratnya apa? Harus bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat anak-anak makruh. Atau kalau misalnya sampai merugikan, sampai membahayakan, haram. Ini belum membahayakan, ya, belum membahayakan, tapi tidak ada gunanya. Itu hukumnya makruh. Ya. Oke, sampai di sini mengerti jual beli yang makruh? Bu, itu kan yang jual, yang beli Bu, ya sama aja ya. Ya, cuman biasanya barang-barang yang tidak ada gunanya itu yang dibidik adalah anak kecil. Kenapa? Anak kecil itu belum mumayyiz. Tahu mumayyiz nggak? Mumayyiz beda dengan baliknya. Benar dengan yang salah. Iya, belum tahu mana yang baik, mana yang enggak, yang bermanfaat, yang membahayakan itu enggak ini. Makanya yang dibidik anak kecil. Ya, dia nangis anak kecilnya itu ke mamanya belikan gitu. Ya, kalau orang tuanya udah paham enggak ada gunanya. Ya. Nah, itu anak-anak ya. Misalnya Bu, kalau jual beli boneka, yo menurut kamu jual beli boneka hukumnya apa? Yo. Ayo pikir boneka. Misalnya ada istana boneka sama tempat ini ya. Misalnya ada toko, yang dijual itu boneka semuanya. Ya, menurut kamu hukumnya apa? Mubah apa makruh? Pilihannya dua. Ya. Nggak mungkin sunnah. Nggak mungkin sunnah. Yo. Ayo. Gampang anak-anak. Ayo tebak. Tadi siapa? Ahmad Haidar. Mubah. Alasannya harus pakai alasan Ahmad Haidar. Yo, kenapa kok tidak makruh? Berguna Bu, bisa buat tiduran. Itu mah bantal ya. Itu bantal Haidar ya. Bantal bermodel boneka ya. Tapi anak-anak, kalau sampai Ilma Haidar mah laki-laki ya, dia bonekanya bayangannya yang bisa tiduran yang bantal-bantal gitu ya. Dia tidak tahu bahwa boneka itu ada Barbie, ya kan? Dibikinin rumah, ada bajunya, ada antingnya, ada ininya, Masya Allah. Kan? Oh, gak apa-apa Bu, itu untuk pendidikan supaya nanti kalau jadi mama,
Wah, jauh banget tujuannya. Ya, masih umur berapa itu anak kecil kok sudah dididik jadi mama ya. Itu anak-anak ya. Takutnya apa? Dia keterlaluan dalam mencintai boneka itu. Ya kan? Tidur sama bonekanya. Ya, sampai ditempel-tempel semuanya gambar bonekanya. Kalau beli baju harus yang ini, beli selimut harus yang ini, beli buku, covernya harus yang ini. Tuh. Berarti hukumnya apa, yuk? Ayo. Makruh, ya. Harus menerima kamu, Haidar. Ya. Kalau kamu niatnya membeli bantal, kamu beli bantal cuman modelnya boneka. It's okay. Ya, ada gunanya. Tetapi beli bonekanya yang seperti anak kecil yang seperti ibu bilang tadi itu anak-anak. Kamu tahu kalau ada boneka itu kan pasti dipajang di kaca-kaca itu anak-anak ya. Di kaca. Itu anak-anak orang tua, kamu nanti kalau sudah jadi orang tua baru mengerti nih kata-katanya Bu Rumzil. Kalau lagi bawa anak misalnya ya, lagi jalan, ketemu dengan toko boneka, itu anak-anak maunya anak-anaknya itu misalnya pakai topinya diginiin, biar apa? Biar gak ngelihat. Kadang-kadang ada boneka kecil harganya ratusan ribu, ya kan ya. Itu kalau anak kecil tuh nangis, padahal gunanya tidak ada, sampai di rumah nanti juga rusak, dibuang-buang segala macam. Mubazir, tidak ada gunanya. Ya, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Mubazir itu temannya setan, kelakuannya setan. Ya, oke sampai di sini udah mengerti bedanya mubah dengan dengan makruh. Siapa yang mau bertanya? Ya. Ibu, kalau yang dibeli boneka beruang itu terus dipakai buat tidur? Ya, seperti yang Ibu bilang tadi ke Haidar, ya, niatnya membeli itu membedakan hukum, anak. Innamal a'malu binniyat. Kamu niatnya apa? Kalau niatnya memang mau beli buat tidur berarti kamu beli buat bantal, iya kan? Buat misalnya, Bu, bonekanya gede, Bu, kayak boneka beruangnya Jerome ya, bisa dibuat tidur gitu kan ya. Nah, berarti dia memang mau beli buat kasur ya, cuman modelnya boneka. Itu berarti mau beli kasur. Ini ceritanya yang boneka itu lah, anak. Waktu kamu kecil itu suka dimainin, yang harganya berapa, beli bajunya, beli ininya. Itu ya. Bu, Bu, kalau misalnya beli Hot Wheels itu hukumnya apa, Bu? Menurut kamu apa? Menurut kamu apa? Ada gunanya nggak, Haidar? Haidar, Iya, Bu. ada gunanya? Ada, Bu. Soalnya seru coba, Bu, mainnya. Ya, yang penting anak-anak ada gunanya. Karena yang nggak ada gunanya itu yang makruh. Contoh misalnya ya, orang kaya nih, emang duitnya banyak ya. Dia beli tas. Beli tas itu hukumnya mubah-mubah aja, boleh-boleh aja. Tetapi kita ketika beli tas misalnya harganya tuh ya, ini bukan bentuk keirian ya, terus dibilang makruh ya. Misalnya harga tasnya 1 miliar. Aduh, 1 miliar, berapa ratus juta. Tas ini beli berapa puluh juta. Aduh. Ada orang itu anak-anak punya sepatu berapa ratus pasang katanya. Masya Allah. Padahal kalau pergi-pergi yang dipakai sepatunya cuma satu. Dan orang itu tidak lihat sepatunya kayak apa ya. Kalau yang pakai cantik ya cantik aja, pakai sepatu apa aja ya kan ya. Itu anak-anak ya. Jadi pembedanya adalah mubazir, tidak ada gunanya. Ya, misalnya Haidar, saya beli Hot Wheels, Bu, itu untuk investasi. Kalau dijual beberapa tahun lagi itu bisa mahal. Benar kagak gitu. Itu alasan doang apa bagaimana gitu. Misalnya koleksi gitu kan, ada suka begitu kan ya. Atau misalnya saya beli ini, Bu, soalnya kalau saya melihat Hot Wheels itu jadi senang gitu. itu menjadi penentuan anak. Yang tidak boleh adalah kalau tidak ada gunanya. Oke, mengerti Haidar? Jangan banyak-banyak Haidar punya Hot Wheels-nya.
Ya, jangan banyak-banyak. Alihkan ke yang ada gunanya. Beli mobilnya yang asli nanti, ya biar ada gunanya. Jangan beli Hot Wheels melulu, ya. Oke, siapa lagi mau bertanya? Saya, Bu. Yo. Kalau misalnya jual beli hewan gitu boleh gak, Bu? Kayak misalnya jual beli hewan jangkrik atau apa gitu, Bu. Hewan gitu boleh nggak? Nanti itu ya jual beli. Pokoknya syaratnya barangnya itu harus halal. Ya, harus halal. Jangkrik buat makan binatang kan ya? Boleh. Tapi kalau misalnya jual beli semut ya kan ada apa tuh Nana ya? Semut buat makannya apa? Bukan semut tapi apa gitu namanya itu. Nggak ngerti Bu, kecil-kecil apa gitu kan. Nah, itu lihat dulu. Kalau barangnya halal itu boleh. Nanti ada syarat dari barang yang diperjualbelikan. Ya. Oke, mengerti Mengerti, Bu. Emery? Terima kasih, Bu. Ya, buat makannya binatang lain misalnya ya. Jangkrik buat makannya burung misalnya ya. Misalnya. Bukan jangkrik buat dimakan sendiri tapi kan. Iya. Oke, itu makruh ya. Makruh itu sia-sia. Identik dengan mubazir. Kemudian kalau melencengnya terlalu jauh ke kiri banget. Nah, itu jual belinya jadi haram. Ya, jadi haram. Nah, contohnya seperti yang dibilang Firly tadi pertama. Yo, ayo siapa di sini? Oh, mudah-mudahan tidak ada ya. Jangan sekali-kali kalian itu mau kalau ada yang nawarin atau ngajak-ngajak rokok. Walaupun orang tua kalian merokok, tidak boleh. Ya, kenapa? Karena rokok itu anak-anak haram. Loh, kok haram, Bu? Nah, coba. Yo, siapa yang di rumahnya ada yang merokok, terus pernah lihat bungkusnya? Di bungkus rokok itu ada tulisan apa, Nana? Rokok mematikan. Mematikan. Hampir benar. Itu mirip-mirip itu. Yo, yang benar Merokok apa? membunuhmu. Membunuhmu. Ya, sama mematikan juga. Membunuhmu, anak-anak. Yang nulis di bungkus rokok itu kan bukan Burumzil yang tidak yang berpendapat haram, bukan kan? Yang menulis adalah yang pabriknya, yang bikin udah bilang, "Hei, ini rokok bisa membunuhmu," gitu kan ya. Terus kenapa dijual, Bu? Ya kenapa juga beli? Itu namanya stupid. Ya. Iya, udah tahu membunuhmu dibeli. Sudah tahu kamu diajarin sama guru IPA-nya di rokok itu ada racun, ya kan? Hanya tidak berupa cairan anak-anak. Kalau berupa cairan kamu jelas banget itu racun, haram gitu kan ya, ini bisa mati. Racunnya itu nggak kelihatan. Makanya banyak orang yang terpedaya. Ya, terpedaya. Kenapa? Oh, kayak keren gitu ya. Apalagi iklannya itu kalau yang billboardnya, oh cowok-cowoknya keren, perempuannya cantik-cantik. Padahal rokok itu membunuhmu itu baru satu. Ya, ada lagi komanya. Rokok bisa menyebabkan apa. Artinya rokok itu berbahaya. Ya. Sementara di dalam Islam itu sama Allah ya dilarang jangan kamu menjatuhkan diri kamu pada kebinasaan. Ya, menjatuhkan diri kepada kebinasaan itu bukan hanya bunuh diri anak-anak. Ya. Termasuk kamu merokok dengan menghisap racun. Memang ini pembunuhnya pembunuh berdarah dingin ya, tidak langsung merokok langsung meninggal, enggak ya. Tidak langsung terbunuh, tapi berdarah dingin itu pelan-pelan, pelan tapi pasti. Ya. Ibu, tapi ada Bu, Ustadz di rumah saya Bu, Pak Haji Bu, merokok Bu. Terus gimana dong? Ya jangan diikutin. Loh, tapi dia Ustadz Bu. Ya, Ustadz belum tentu sempat ngaji tentang hukum rokok anak-anak. Boleh jadi pas belajar dulu kayak kamu tuh nggak dengerin. Ya. Ketika ditanya misalnya katanya hukumnya makruh Bu. Ya, makruh itu kan apa namanya anak? Seperti yang Ibu bilang tadi, kepleset sedikit jadi haram. Ya, emang tidak langsung membunuh anak, tapi rata-rata kalau sudah tua nanti, wah, baru akan merasakan.
Jangankan perokoknya anak-anak, yang di samping-sampingnya yang kata perokok pasif, itu aja berbahaya. Jadi rokok itu tidak hanya membinasakan atau membahayakan perokok yang aktif, yang merokok sendiri, tetapi juga yang pasif, yang ada di sekitarnya. Asapnya, nah, itu apa namanya itu anak-anak, nikotinnya, ya ada nikotin katanya. Kalau di biologi itu kan ya, nah, itu yang nggak boleh. Ya, kalau kamu pergi nanti umroh haji itu anak-anak ya, orang di Arab itu di Mekah sama Madinah ya, kalau kita haji kan cuma sekitar situ. Itu anak-anak kalau merokok ngumpet-ngumpet. Kenapa? Karena kalau ketahuan itu ditangkap dan dipenjara. Kenapa? Karena di sana berlaku hukum Islam. Ya, yang melanggar hukum Islam dipenjara. Katanya kalau merokok ketahuan itu dipenjara 3 bulan. Ya, di penjara 3 bulan. Jadi di sana ngumpet-ngumpet kalau mau ngerokok. Ada Bu, ya ada di mana-mana, ada lah yang melanggar, ya kan ya. Itu contoh yang haram, jual beli haram. Ibu, penjualnya haram. Iya, kan seperti menjual racun. Pembelinya apalagi ngapain dibeli? Ibu, kalau saya beli rokok buat dipatah-patahin biar gak dibeli orang lain. Ngapain? Kamu bikin senang orang yang menjual aja. Coba seluruh Indonesia anak-anak sepakat, udah rokok jangan dibeli, itu haram. Gak bakalan itu bikin rokok lagi. Ya enggak? Tapi karena kadang-kadang orang Islamnya aja itu terlena ya, apa-apa yang haram itu anak-anak sama setan itu dibungkus dengan nikmat. Seolah-olah ya, bukan nikmat sesungguhnya, seolah-olah itu bagus, seolah-olah itu keren, seolah-olah itu gaya gitu anak-anak ya. Nah, itu dibungkus sama setan, emang seperti itu ya. Nah, selain rokok apalagi, misalnya menjual minuman keras, kemudian menjual apa tuh namanya anak, ya pokoknya semua yang sifatnya maksiat itu hukumnya haram. Jual belinya haram, pembelinya dosa, penjualnya juga apalagi. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada yang mau tanya, ibu yang tanya. Yo, kalau misalnya ayah kamu ternyata perokok, ya, pas sore-sore nih, nanti nih rokoknya habis, kamu dipanggil. Misalnya siapa nih yang dipanggil ya? Raffi, sini dong. Nih ayah beliin rokok. Pergi nggak? Raffi, pergi nggak ke warung beli rokoknya? Ayo Raffi, atau siapa aja yang bisa yuk. Pergi nggak Nana? Ayo Raffi. Ayo Raffi. Pergi, Bu. Pergi. Kenapa? Kan udah tahu. Lebih takut sama orang tua. Aduh, bagaimana nih? Coba Emery. Kalau Emery pergi nggak kalau disuruh beli rokok sama ayahnya? Enggak lah Bu, mager Bu. Terus mau bilang gimana? Kalau ayahnya marah, kamu ini disuruh orang tua nggak mau, gimana? Ya biarin Bu, saya mau belajar aja di kamar. Iya. Anak-anak apa namanya, orang tua itu boleh berhak untuk ditaati perintahnya, nasihatnya ya, kecuali menyuruh pada yang maksiat. Tidak boleh diikutin. Raffi, kamu bilang, ayah, rokok itu tidak boleh. Tuh, jangan bilang haram kata burung zin. Jangan, ayah, rokok itu tidak boleh untuk kesehatan. Nanti ini ada ini. No, kamu searching nih, rokok ada ininya, gitu. Ya, seperti itu. Mudah-mudahan kalau kamu yang ngasih apa tuh namanya, ngasih pendapat gitu kan ya, ayahnya jadi, duh anakku pinter banget ini, udah bisa ngasih tahu ayahnya gitu ya. Itu anak-anak ya, jangan mau. Sampai di sini ada yang mau bertanya, yang melenceng ke kiri hukumnya. Oke, kita bahas yang ke kanan. Kalau kanan ini baik, naik. Ya, statusnya naik. Dari mubah statusnya naik. Yang pertama adalah sunnah. Jual beli ada yang sunnah, Bu? Ada. Jual beli yang bagaimana? Jual beli yang mengandung kebaikan, yang mengandung menolong orang lain. Maksudnya ada dasar karena kasihan tuh anak-anak ya. Contoh, siapa yang bisa bikin?
jual beli karena kasihan. Penjualnya boleh yang sunnah, pembelinya boleh yang sunnah. Tidak ada anak satu akad jual beli, penjualnya sunnah, kemudian pembelinya juga sunnah. Pasti salah satunya. Kadang-kadang pembelinya yang dapat pahala, kadang-kadang penjualnya yang dapat pahala. Salah satunya itu pasti mubah. Ya, kalau penjualnya mubah, pembelinya sunnah. Kalau pembelinya sunnah, penjualnya yang mubah. Yo, siapa yang bisa bikin contoh? Banyak ini. Di TikTok tuh sering ada. Pernah gak kamu itu pas searching-searching, tiba-tiba ada TikTok itu orang berjual beli yang sunnah, yang mengandung kebaikan, yang ada rasa kasihan. Ayo. Ada yang bisa? Ih, banyak ini mah. Udah Kak Ibu kasih contoh ya. Di itu anak-anak di arah rumahnya Burumzil kalau mau pergi ke pasar Munjul itu anak sore-sore ya, kadang-kadang pagi-pagi, tapi ibu seringnya sore sih ketemu. Itu ada bapak-bapak ya anak ya. Itu jalannya agak pincang, terus mendorong kayak gerobak gitu ya. Seperti ada ininya, seperti ada apa namanya? Ada apa ya? Termos air, ada kopinya gitu, terus ada buahnya. Kadang-kadang buahnya pepaya, ya. Nah, dia jalan sambil pincang anaknya. Dia kemungkinan jamu ya, kopi apa jamu gitu, ibu nggak tahu. Ya. Ketika melihat itu misalnya kamu bilang, duh kasihan banget bapak ini jalan, di mana rumahnya? Kok sepanjang jalan kayaknya nggak ada yang berhentiin buat beli gitu ya. Nah, pada saat itu sebenarnya kamu tidak ada niat mau beli pepayanya, nggak ada niatan kamu keluar dari rumah tidak ada niat mau beli pepaya, ya. Tapi kasihan ngelihat bapak-bapak itu, oh ya udah deh aku beli pepayanya. Ini kamu sudah sunnah anak pembelinya, ya. Kamu pembelian kamu itu statusnya sunnah, kamu dapat pahala, ya. Walaupun kamu bayarnya sama dengan harga pasaran, kamu dapat pepayanya, kamu dapat pahala. Kenapa? Karena dasarnya kasihan. Dasar kasihan itu membuat statusnya dari mubah menjadi sunnah. Yang jual dapat pahala, Bu? Enggak, yang jual mubah-mubah aja. Dibeli misalnya, Bang berapa harga pepayanya? Oh ini yang ini 15.000, ya udah saya beli. Ambil sama kamu. Ya, ini. Harganya memang 15.000, di pasaran juga 15.000. Tapi kamu pembeliannya karena didasarkan pada kasihan, itu dapat pahala. Yo, sekarang coba Ibu sudah kasih contoh pembeli yang sunnah. Sekarang penjual yang sunnah. Siapa yang bisa yo? Saya, Bu. Yo, Firly. Misalkan kita jual ayam nih, ayam kripsi gitu kan. Ya. Harganya 10.000. Terus ada orang miskin kayak pemulung gitu, dia pengen beli, tapi dia cuma punya 5.000. Terus kita kasih aja deh 5.000 harganya, nggak apa-apa, dihitung sedekah. Iya, bagus. Itu penjual yang sunnah, ya. Itu contoh penjual yang sunnah. Misalnya harganya 10.000 kata Firly. Pas ada pemulung atau pengemis atau siapa mau beli, kamu tahu nih duitnya tidak cukup gitu kan ya. Pasti tanya, Mbak, berapa harga ayamnya satu gitu kan ya. Kamu bilang 5.000. Walaupun sebenarnya 10.000, kamu bilang 5.000. Nah, ketika kamu menjual ayam itu kamu dapat pahala. Ya, karena dasarnya adalah kasihan, ya. Nah, itu sunnah. Yang wajib berarti jual belinya itu wajib. Kalau nggak dilaksanakan dosa, iya. Ada, Bu, ada. Contoh misalnya, kamu kalau tidak, contoh misalnya ada mu'allaf ya anak ya. Kalau kamu kan dari kecil udah Islam kan ya, sama mamanya udah diajarin ngaji, dimasukkan ke TPA gitu kan ya kan, inian istilahnya dari kecil udah bisa ngaji. Ini ceritanya mu'allaf ya. Ceritanya mu'allaf. Mu'allaf, dia baru masuk Islam udah gedenya ya. Kemudian dia baru mau belajar doa-doa sholat. Nah, sementara kalau belajar misalnya ada kitab tulisannya Arab, nggak ada harkatnya, dia nggak bisa, ya kan ya. Otomatis dia harus beli buku mungkin yang bacaannya Arab tapi tulisannya Latin, karena belum bisa baca tulisan Arab kan.
kecuali kalau mu'allaf yang memang kebangsaan Arab ya kan ya. Tapi kalau orang Indonesia mu'allaf, dia kemungkinan tidak bisa baca tulisan Arab anak-anak. Ya kan? Dia harus beli buku yang bacaan Arab tapi tulisannya Latin. Ya kan? Nah, kalau dia itu mau beli buku yang isinya seperti itu, doa-doa sholat yang dibaca ketika sholat, pembelian buku itu hukumnya wajib bagi dia. Kenapa? Karena dia itu harus hukum sholat kan wajib. Ya, apa saja yang mengiringinya itu jadi ikut wajib. Ya, atau misalnya mu'allafnya ternyata cewek. Ya, ketika sholat kan harus menutup aurat. Dia harus punya mukennah. Beli mukennah buat dia hukumnya wajib. Ya, karena orang Indonesia kalau bajunya itu kan, apalagi mu'allaf ya baru masuk Islam, bajunya kemungkinan tidak menutup aurat. Ya, berbeda dengan orang Muslim di luar negeri yang bajunya udah gede-gede, yang tiap harinya memang bajunya udah kayak mukennah gitu kan ya. Hukumnya mukennah, beli mukennah buat dia wajib. Atau kamu, ya mukennahnya udah kekecilan, ya dari SD nggak ganti-ganti. Ketika dipakai pas ruku ngangkat kelihatan kakinya, ya kan? Atau pas sujud kelihatan kakinya. Nah, sementara kalau sholat ingin sah kan harus menutup aurat, kelihatan kaki kan terbuka auratnya. Beli mukennah yang gedean buat kamu hukumnya wajib. Seperti itu anak. Yang pembeli wajib. Yo, sekarang yang penjual wajib, kamu deh yang bikin contohnya yo. Contohnya apa yo? Ada yang bisa? Kalau nggak ada ibu aja lagi. Ya, biar cepat karena waktunya udah mau habis. Kalau penjualnya yang wajib anak-anak, contoh itu anak-anak yang berkaitan dengan misalnya nyawa manusia. Yang berkaitan dengan nyawa manusia, yang berkaitan dengan keselamatan manusia. Nah, misalnya ya, ibu punya toko peralatan kesehatan. Misalnya ada oksigen apa yang ini ya, tutup-tutup uap inilah pokoknya uap-uap gitu kan ya, ibu jualan. Nah, kemudian satu ketika misalnya ini tentang oksigen ya, oksigen langka kayak kemarin tuh kan ya, pada kena apa tuh namanya tuh COVID yang sesak nafas gitu kan ya. Nah, ternyata orang lain sudah menjual oksigen mahal. Oksigen sudah dijual mahal. Ibu sebagai penjual mikir, aduh, mau dapat pahala, apa mau dapat ini nih, apa mau dapat untung nih, gitu kan ya. Mulai setan itu menggoda anak, mulai menggoda. Tiba-tiba ada pembeli datang. Misalnya ibu ada apa namanya, ada tabung oksigennya enggak gitu kan? Ada gitu kan ya. Yang mana? Ini yang kecil aja gitu. Oh, yang kecil ternyata udah tinggal satu gitu kan ya. Tinggal satu. Aduh, kata Bu Rumzil, ini kalau tinggal satu dijual enggak ya? Takutnya ada saudara nanti yang kena habis nih. Itu kan ya. Beli lagi masih lama nih, harus ngambil ke misalnya kemana, ke Jatinegara atau kemana ya. Aduh, gimana dijual nggak? Sementara orang yang mau beli itu kan sudah posisinya butuh. Ya, kalau COVID itu anak-anak kemarin itu anak-anak oksigen ketika langka itu anak-anak, kalau nggak ada oksigen itu sesak nafas itu bisa meninggal beneran. Yang waktu bulan Juli itu, yang banyak orang meninggal itu kan rata-rata oksigen tidak apa namanya, tidak nututin. Ya, kalau kamu dengar berita bahkan produsen oksigen yang punya perusahaan oksigen itu meninggal gara-gara gak kebagian oksigen. Iya kan? Misalnya ibu mikir, aduh dijual enggak ya? Gimana kalau nanti ada saudara yang kena? Kan enggak ada lagi ini stoknya. Nanti bingung dijual enggak? Pada saat itu anak-anak Bu Rumzil menjual ke orang itu hukumnya wajib. Harus ibu jual. Ya, yang belum kejadian enggak usah dipikirin. Hukumnya wajib karena apa? Berkaitan dengan keselamatan keluarganya yang mau beli itu tadi. Ya, jadi jual beli yang wajib itu kalau penjual yang wajib itu berkaitan dengan keselamatan orang lain, ya, berkaitan dengan nyawa orang lain, ya, dan semua yang berkaitan dengan hal-hal yang wajib, ibadah-ibadah wajib. Sampai di sini ada yang mau bertanya tentang hukumnya?
Ya. Selainnya itu Bu, selainnya itu mubah semuanya. Selainnya itu mubah semuanya. Iya, mubah semuanya. Jual beras mubah. Mary mau nanya. Ya. Maaf Bu, tadi saya masih kurang paham tentang penjual wajib. Bisa berikan contoh yang lain lagi nggak Bu? Nah, apa ya? Rata-rata itu kalau berhubungan dengan yang gawat darurat tuh, Mary. Ya, gawat darurat itu misalnya ya, kita itu punya perusahaan farmasi. Ya, perusahaan farmasi. Kalau mau naik haji ke mana tuh ya, ke Arab, tidak diterima yang vaksinnya Sinovac. Tidak diterima, Nana. Sinovac itu tidak diterima di Arab Saudi. Ya, yang diterima justru Pfizer, misalnya apa-apa-apa. Kebetulan ibu punya duit, ya, punya kalau perusahaan farmasi itu kan punya link-link di luar negeri. Ya. Haji hukumnya wajib bagi yang mampu. Kalau orang mau pergi haji berarti sudah mampu kan logikanya. Nah, ketika ibu punya duit, ya ada link yang menjual, punya channel, ibu punya apa namanya punya koneksi lah yang menjual Pfizer di luar negeri, maka ketika ibu membeli Pfizer kemudian mau disalurkan kepada orang yang haji, itu hukumnya wajib. Ya, kenapa? Karena kalau tidak didatangkan ke Indonesia, banyak orang yang terhalang untuk melakukan kewajiban. Nah, itu. Mengerti, Mary? Itu contohnya. Bu, selainnya Pfizer ada lagi banyak vaksin. Pokoknya kalau yang vaksin gratis Sinovac itu tidak diterima. Katanya. Contoh-contoh aja nih ya. Oke, Mary. Udah mengerti apa belum? Baik Bu, terima kasih Bu. Oke, ya itu hukumnya, Nana ya, hukumnya. Kemudian apa namanya, landasan dari jual beli itu sendiri, ya, landasan dari jual beli itu sendiri. Kata apa namanya di dalam Al-Quran itu, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Hei orang-orang yang ngakunya beriman, jangan kamu itu mengambil harta orang lain dengan cara yang batil. Ya, misalnya ibu mau makan, ibu butuh nasi. Nasi kan harus beri beras. Sebelahnya Burumzil punya beras. Ya, ibu tidak boleh serta-merta itu ngambil. Tetangga punya tetangga ini. Tidak boleh. Kenapa? Kata Allah, illa antakuna tijaratan minkum. Illa antakuna tijaratan antarodin minkum, kecuali kamu berjual beli antarodin minkum, yang suka sama suka bukan cinta, ya, maksudnya deal. Ibu datang ke tetangga Burumzil, Mbak, aku butuh beras, kamu punya beras nggak? Sini aku beli. Aduh, saya nggak dijual, ini beras buat stok. Oke, berarti tidak antarodin, dia tidak mau menjual berasnya, berarti ibu harus pindah ke orang lain. Misalnya pergi ke toko lah ya, yang memang mau jualan beras. Artinya anak-anak, orang kalau mau berjual beli itu, antara penjual dan pembeli itu harus antarodin minkum. Penjual memang mau menjual, harganya dia mau jual segitu. Pembeli memang mau beli, dia setuju dengan harga segitu. Harus antarodin, tidak ada yang dipaksa, tidak ada pemaksaan untuk membeli, tidak ada pemaksaan untuk menjualnya. Contoh misalnya, udah jual aja ke aku, enggak, aku enggak mau jual aja, awas kalau enggak, itu enggak. Atau misalnya pembeli itu anak-anak yang suka nawar-nawarin barang itu kan ya, itu kan kadang-kadang memaksa, kalau enggak beli nanti dia marah-marah, akhirnya orang terpaksa beli. Nah, itu enggak boleh, ya. Jadi antara penjual dan pembeli itu harus sama-sama rela. Ya, suka sama suka itu maksudnya rela. Dia memang mau jual, yang membeli memang mau beli. Dan keduanya setuju dengan harga itu. Sampai di sini ada yang mau bertanya tentang konsep antarodin minkum? Ibu, saya membelinya terpaksa, Ibu. Enggak boleh. Ya, enggak boleh. Itu Bu, misalnya ya, kamu LKS kan dapat dari sekolah ya kan ya, kamu niatnya memang mau beli apa enggak sih?
Yo, jujur, coba. Ibu mau tanya. Coba ibu mau tanya siapa ya? Eh, Nayaka, yuk Nayaka. Nayaka. Oh, Nayaka tidur nih. Ibu mau tanya Husna aja deh, Husna. Ya, Bu. Husna. Oke. Anak Kak, ketika kamu memasuki tahun ajaran baru atau semester baru, kamu dikasih LKS, ya kan? Itu kan harus beli, bayar kan? Itu kamu memang mau beli apa terpaksa beli? Mau beli kok, Bu. Oh, memang mau beli. Ya, berarti buat Husna tidak masalah jual belinya. Tetapi kalau ternyata ada yang terpaksa beli, wah, itu jual belinya tidak sah itu ya. Karena tidak antarodin minkum. Berarti Bu, bagaimana Bu? Berarti kalau misalnya kamu sudah gede, jadi guru, ada LKS yang mau dijual, kamu harus kasih pengumuman, anak-anak ini ada LKS, kamu butuh ya, tapi ibu tidak mau maksa. Yang mau beli-beli, yang enggak pokoknya cari gimana caranya supaya kamu punya, karena nanti pakai LKS ini. Apa fotokopi atau apa, terserah. Kalau memang butuh ya, pasti belilah. Tapi itu secara teknis lebih selamat daripada langsung bagi. Akhirnya, aduh, bayar mahal lagi. Coba kalau dijual, kan bisa nawar. Misalnya, ya kan ya. Bisa nawar kan kalau berjual beli kan ada boleh nawar kan ya. Misalnya. Atau misalnya ketika kamu baru kelas 7 tuh, ya, dikasih baju. Bajunya suruh beli kan. Nah, kalau peraturan jual beli itu kan harus antarodin. Termasuk harganya. Itu harganya juga harus deal. Nah, tidak bisa penjual semena-mena menentukan harga. Oh, baju yang di pasaran harganya misalnya 70.000 dijual 150. Celana yang harganya berapa dijual berapa. Itu bukan jual beli wajib masalahnya karena di pasaran ada, ya kan ya. Tuh contoh-contoh. Nanti bagaimana Bu? Nanti akan kita bahas di sini di hadis Nabi. Di hadis Nabi ini kata sahabat Nabi itu ditanya, Nabi pekerjaan atau profesi yang paling bagus itu apa Nabi? Kata Nabi, yang paling bagus itu yang dikerjakan oleh tangannya sendiri. Artinya bukan pengangguran, ya, yang melalui pekerjaan sendiri. Dan kata Nabi ini yang penting, dan jual beli yang mabrur. Kok kayak haji Bu? Iya, mabrur mabrur itu artinya baik. Baik apa? Baik sesuai dengan peraturan agama. Emangnya ada Bu yang nggak mabrur? Ada. Contohnya yang tadi. Ya. Yang mabrur itu bagaimana Bu? Yang mabrur contoh yang paling sering sudah kamu dengarkan itu ketika Nabi membawa dagangannya Siti Khadijah. Ya, Nabi karena tidak punya modal membawa dagangannya Siti Khadijah untuk dijual di Syam. Ya kan? Nah, ketika Nabi menjual itu anak-anak kafilah yang lain, rombongan yang lain belum habis, ya Nabi itu sudah lari semuanya dan untungnya banyak. Ya, sampai terheran-heran itu Siti Khadijah. Yang lain itu pasti ada sisa barang yang belum laku, Nabi itu selalu laku semuanya. Dan untungnya banyak. Sampai Siti Khadijah kan penasaran, iya kan? Siti Khadijah nanya sama siapa anak? Ketika kepengen tahu rahasia berdagangnya Nabi, nanya sama siapa coba? Yo. Sama pembantunya. Sama Maisaroh. Maisaroh itu bukan laki-laki, bukan perempuan, anak laki-laki. Ya, jangan dikira Nabi satu kafilah dengan perempuan ya. Nabi itu bersama Maisaroh. Maisaroh itu asistennya Siti Khadijah lah ya. Nah, itu laki-laki anak-anak ya. Cuman orang Indonesia kalau Maisaroh itu perempuan, nih kan ya. Sebenarnya Maisaroh itu laki-laki. Sama dengan sahabat Nabi yang namanya Hudzaifah ya. Hudzaifah itu laki-laki, tapi kalau di Indonesia Siti Hudzaifah. Ya kan? Ya, itu anak-anak ditanya sama Siti Khadijah, kayak apa itu Nabi berdagangnya? Nah, diceritakan tuh sama Maisaroh. Kata Maisaroh, Nabi itu kalau dagang dia jujur banget. Dia kasih tahu ini barangnya begini, ini modalnya dari bos saya, maksudnya dari Siti Khadijah harganya segini. Saya pokoknya kasih untung lah berapa gitu kan ya. Ketika saat itu anak-anak banyak pedagang yang ngibul-ngibul ya, yang intrik-intrik ya, yang
apa tuh namanya yang iklannya banyak, promonya lebay ya. Orang terkesan dengan cara dengan berdagangnya Nabi. Orang itu dengan serta-merta, dengan sendirinya, oh ini pantasnya segini untungnya gitu kan ya. Jadi laris Nabi. Jangan bilang, wah kalau jujur Bu nanti lama kayaknya. Jangan, itu sudah terbukti Nabi. Oh itu kan Nabi Bu, gitu kan ya. Selain Nabi juga ada Nana. Ya, Sayyidina Ali, itu juga ada riwayatnya. Ya, Sayyidina Ali itu suatu ketika tanya sama Siti Fatimah, sama istrinya, Dek, gitu kan ya, ada makanan apa nih yang bisa dimakan hari ini? Kata Siti Fatimah, aduh, tadi sebenarnya ada sepotong roti, maunya 2 potong ya. Satu buat anak-anak, yang satu lagi kita bagi 2 gitu. Cuman tadi ada pengemis, saya kasihin gitu kan. Kata Siti Fatimah, oh ya udah kalau begitu saya pergi dulu ke pasar mau kerja apa gitu, mau bantu-bantu orang biar dapat duit buat beli makanan gitu. Akhirnya Sayyidina Ali keluar. Ya, keluar belum sampai ke pasar, belum sampai ketemu sama orang-orang yang mau dibantu biar dapat duit itu ya. Tiba-tiba Sayyidina Ali ketemu dengan seseorang yang bawa kuda. Kudanya bagus 1 ekor. Kata orang itu, nak sini. Berarti dia cenderung lebih tua daripada Sayyidina Ali ya penampakannya. Nak sini dong. Kamu mau kemana? Saya mau ke pasar gitu kan ya. Oh, pas banget. Aku minta tolong dong. Ini kuda dijualkan. Ya. Pokoknya dari saya harganya misalnya paling gampangnya nih ya. Harganya ini misalnya berapa anak kuda? 100 juta ya. 100 juta. Ya. Pokoknya nanti terserah kamu mau dijual berapa aja. Nanti kasih ke saya pokoknya 100 juta. Aku nunggu di sini. Kalau sudah laku baru kamu kasih anterin ke aku di sini. Aku nunggu di sini kata orang itu. Kata Sayyidina Ali, percaya banget sama saya, udah bawa aja. Bawa sama Sayyidina Ali. Dipercaya Sayyidina Ali. Jalan, belum sampai ke pasar anak-anak, Sayyidina Ali ketemu dengan orang lagi. Ya, dipanggil Sayyidina Ali. Bang. Itu kuda mau dibawa kemana? Bagus banget gitu kan ya. Oh ini mau saya jual. Oh pas banget saya mau beli gitu kan ya. Pas banget itu kan ya. Kata Sayyidina Ali, ditanya, berapa nih harganya? Sayyidina Ali kan kalau kata Nabi, seandainya aku ini kotanya ilmu, pintu gerbangnya itu adalah Sayyidina Ali. Ya, makanya Sayyidina Ali itu terkenal cerdas. Karena sudah diklaim sama Nabi ya, kalau aku Nabi nih, Nabi ini adalah kotanya ilmu, pintu gerbangnya itu Sayyidina Ali. Ya, memfotokopi hampir semua tindakannya Nabi ya. Ilmu-ilmu yang dari Nabi itu sudah di-scan semuanya sama Sayyidina Ali. Kata Sayyidina Ali, ini harganya 100 juta modalnya. Aku kasih untung berapa lah, sedikit aja. Sayyidina Ali itu tidak material anak ya. Tidak ngambil untung banyak. Apa kata orang yang tadi, kata orang yang inian? Oh iya, sholat dulu nak, sholat dulu, Masya Allah. Ya, kata orang yang tadi itu anak-anak yang mau beli kuda, dia bilang begini, loh ini kuda bagus, kok mau dijual cuma 100 juta? Ini bisa laku mahal ini. Pantasnya ini harganya misalnya berapa? 500 juta ini. Ini kuda bibit unggul, bagus ini. Gitu kan ya. Oh, ini bisa ini kuda mahal, kenapa cuma 100 juta gitu kan? Kata Sayyidina Ali, jangan terlalu banyak. 100 juta lebih dikit aja. Ini yang nawar malah yang jual kan ya. Udah, 100 juta lebih dikit kata Sayyidina Ali. Ya, enggak, ini kuda mahal. Kasihlah 500 juta. Kudanya dibawa Sayyidina Ali. Alhamdulillah, kata Sayyidina Ali. Akhirnya Sayyidina Ali balik ke tempat yang berjanjian, ke meeting point-nya tadi. Ya. Terus kata yang punya kuda, oh cepet banget gitu kan ya, lakunya. Ya, nggak selang waktu berapa lama. Biasanya kan kalau jual beli itu ada yang nawar gak jadi gitu kan ya. Cepet banget. Iya tadi. Ini lakunya 500 juta. Kata yang punya kuda, saya mau kasih 100 juta aja, kan akadnya cuma 100 juta buat saya. Berarti 400 jutanya itu untungnya kamu. Katanya Sayyidina Ali, jangan, saya cuma modal jalan, itu juga nggak lama. Nggak sampai ke pasar udah laku, kata Sayyidina Ali. Udah, saya kasih sedikit aja, kasih komisi lah, kata Sayyidina Ali. Cuman buat beli makanan doang, kata yang punya kuda. Enggak. Akadnya tadi saya hanya minta 100 juta. Berarti 400 juta itu hak kamu, kata yang punya kuda. Yesus itu pergi ambil 100 juta. Sayyidina Ali ya, alhamdulillah lah ya.
ditinggal pergi gitu. Padahal Sayyidina Ali sudah nggak mau anak-anak, kebanyakan kata Sayyidina Ali. Habis itu Sayyidina Ali pergi ke pasar, beli bahan makanan yang banyak ya, dapat duit banyak kan ya. Tapi kan nggak habis, masih sisa banyak kan ya. Pulang ke rumahnya, kasih ke Siti Fatimah. Siti Fatimah membelalak, aduh. Nah, dalam hatinya Siti Fatimah itu, kamu itu ngapain? Belum berapa lama keluar kok bawa makanan banyak. Kata Siti Ali, ngapain kamu membelalak gitu kan ya? Ini bahan makanan halal, ini ada uang juga. Aduh, Siti Fatimah tambah terheran-heran. Lari Siti Fatimah, lari ke rumahnya Nabi. Ya, cerita ke ayahnya, ayah ini Sayyidina Ali kenapa ini? Emang kenapa? Tadi saya tuh udah punya makanan, dia katanya mau ke pasar, cerita yang seperti tadi. Nah, terus Sayyidina Ali kan ngikutin. Kata Rasulullah, kata Nabi itu, iya benar Sayyidina Ali gitu kan ya. Nah, kata Ali diceritakan seperti tadi, saya itu ketemu sama ini gitu kan ya. Terus ada ilham dari malaikat Jibril. Ya, Nabi kata Nabi bilang sama Siti Fatimah, kamu tahu itu yang tadi yang punya kuda itu adalah malaikat. Yang beli kuda juga malaikat. Jadi anak-anak, kalau Allah mau memberikan rezeki pada orang, itu min haitsu la yahtasib. Dari jalan yang tidak kita pikirkan. Kadang-kadang nggak logis. Karena kalau Allah berkehendak itu tinggal bilang kun, maka berjalan itu semua skenario langsung seperti diatur. Ya memang Allah yang ngatur. Cuman kita itu kadang-kadang tidak nyadar. Ya, yang punya kuda malaikat, yang beli juga malaikat. Ya pantas saja. Jadi jual beli yang mabrur itu anak-anak, tidak usah diragukan. Untungnya mah dikit, lama kayaknya jangan. Ya, oke. Tapi jangan bilang, itu mantunya Nabi, Bu. Suami dari anaknya Nabi. Bagaimana kalau kita gitu ya? Yang orang-orang biasa juga banyak anak-anak yang merasakan anak-anak. Kamu coba searching keajaiban orang-orang yang jualan-jualan itu anak-anaknya. Banyak yang jual-jual sunnah rata-rata ya, yang mendapatkan untung banyak itu. Jual beli yang mabrur. Apalagi kalau kamu tahu ceritanya siapa? Abdurrahman bin Auf. Coba Abdurrahman bin Auf terkenal kaya apa miskin di SKI? Yo, tidur. Siapa yang masih bangun nih? Yo, Abdurrahman bin Auf orang kaya apa orang miskin? Naila Arziki, coba di SKI. Sahabat Abdurrahman bin Auf. Ini salah satu orang yang akan masuk surga duluan, as-sabiqunal awwalun. Dia akan membawa satu rombongan yang isinya sama dengan Abdurrahman bin Auf. Orang kaya apa orang miskin? Firly tahu Abdurrahman bin Auf kaya apa miskin? Tidak ada yang tahu. Husna? Kaya, Bu. Kaya. Abdurrahman bin Auf itu anak-anak pedagang yang kaya. Ya, pedagang yang kaya. Tapi satu ketika Nabi itu memberikan tausiah, kata Nabi, orang kaya itu masuk surganya belakangan karena hisapnya panjang. Yang masuk surga duluan itu orang yang miskin-miskin karena tidak ada yang mau dihisap gitu kan ya. Aduh, itu Abdurrahman bin Auf kepikiran, aduh gimana nih gitu kan ya. Aduh, gimana caranya biar saya itu tidak banyak yang dihisap gitu kan ya. Nah, satu ketika di Madinah itu panen kurma gagal. Jelek kurmanya, busuk segala macam. Petani-petani itu pada merana, nggak laku kurmanya. Kata Abdurrahman bin Auf, kesempatan nih, jual beli sunnah, ya kan ya. Dia pengumuman, ayo yang gagal panen sini semua, kurmanya bawa ke rumah, gitu kata Abdurrahman bin Auf. Timbang saya bayar dengan harga kurma bagus, dengan kualitas premium. Jadi kurma busuk dibeli dengan harga kurma premium sama Abdurrahman bin Auf. Biar cepat habis nih uangnya. Karena tidak mau banyak-banyak hisap nanti di akhirat Abdurrahman bin Auf itu. Lihatnya ya nenek ya. Dibeli. Udah numpuk tuh. Gudangnya penuh dengan kurma busuk anak. Ya. Tapi anak-anak, kalau Allah akan memberikan rezeki, ya, ternyata di luar Madinah, ya, di negeri lain lagi ada pandemi, bukan COVID tapi yang pandemi itu, wabah itu hanya bisa
sembuhkan dengan kurma yang busuk. Ya, ya, raja di situ itu, ya penguasanya itu mencari, coba cari kurma yang busuk. Nggak ada di sini kurma bagus semua gitu lah, misalnya kata rakyatnya. Cari, akhirnya ada yang tahu, di Madinah tuh lagi gagal panen, pasti banyak di sana kurma busuk. Ya, nah, kata penguasanya, kata pejabatnya, udah pergi ke Madinah sana, bawa uang yang banyak, beli berapapun harganya. Ya, kayak beli vaksin gitu kan ya, pergi ke Madinah. Utusannya pejabat ini pergi ke petani-petani, ditanya, kamu kemarin gagal panen kan kurmanya? Iya. Mana sini aku beli gitu kan ya? Wah, udah enggak ada, udah laku gitu kan ya. Dibeli siapa? Dibeli Abdurrahman bin Auf gitu kan ya. Pindah lagi ke yang lainnya, petani semuanya sudah diborong sama Abdurrahman bin Auf. Mau tidak mau nih delegasi dari luar negeri ini pergi ke rumahnya Abdurrahman bin Auf. Aku mau beli Abdurrahman bin Auf kurmanya. Kurma yang mana gitu kata Nur. Itu kurma yang busuk. Berapapun kamu sebutin aku bayarin ini. Kata ininya, kata delegasinya ini. Nah, seperti itu anak-anak. Akhirnya Abdurrahman bin Auf banyak uangnya lagi. Ya, banyak uangnya lagi. Jadi kalau Allah mau memberikan keuntungan, ya, itu di luar nalar manusia. Jadi jangan berpikir, aduh, gua gimana? Jangan. Allah itu yang mengatur segalanya. Ya. Jadi kalau kalian nanti mau berdagang, harus jadikan jual beli kamu itu mabrur. Bu, itu kan tadi contohnya begitu-begitu. Bagaimana kalau pembeli zaman sekarang, misalnya contoh pembeli, ya misalnya nih anak-anak ya, yang tidak mabrur, efeknya, contohnya nih, yang kenyataan. Misalnya ada orang mau beli apa yo? Yang paling sering ini kalau ibu-ibu ya, kalau ibu-ibu pergi ke pasar ya, misalnya beli mangga, musim mangga. Bang, mangganya berapa? Ini mangganya 1 kilo 35.000. Oh bang, baru harga inilah, misalnya harga langganan atau harga bagi atau harga apa itu, nawar-nawar biasanya 30 ya gitu kan ya. Ya deh, dalam pikirannya yang jual, oh ya udah penglaris tidak apa-apa, tidak dapat untung banyak tidak apa-apa. Tapi dalam pikirannya pedagang itu ini penglaris ini aja gitu kan ya. Nah, ya udah dikasihlah 1 kilo harganya 30.000. Ternyata begitu sudah selesai ditimbang, ibu ini bilang, bang kasih bonus lah. Sudah nawar minta bonus ya. Udah bisa bu, ini sudah harganya sudah ini mepet gitu, nggak inian gitu kan ya. Orang jual itu kan tidak hanya harga belinya ya, ada transportasinya ya kan ya, ada sewa tokonya, belum kalau pakai lampu, ada listriknya gitu kan ya. Nah itu kadang-kadang kan tidak difikirkan sama pembeli, ya kan? Kasih bonus lah bang ini, bonusnya ini ya, misalnya bonusnya jeruk ya, misalnya dia juga jual jeruk ya, aduh jangan ibu ini ya. Udah nggak apa-apa bang, jeruknya satu aja bonusnya gitu kan ya. Namanya ibu-ibu kan suka ambil aja, tapi dalam hati penjualnya, aduh ini bagaimana gitu kan ya, tidak dikasih udah ngambil sendiri gitu kan ya, dikasih rugi gitu kan ya. Itu anak-anak jual belinya tidak mabrur. Efeknya nanti bagaimana? Efeknya nanti anak-anak jeruk yang tidak diantarodin, yang tidak direlakan oleh penjual, itu tidak akan berefek positif kepada pembelinya. Ya. Bisa apa Bu? Ya tergantung. Kalau misalnya masih mau diselamatkan oleh Allah, misalnya jeruknya jatuh ya, mungkin dia cuma dapat dosa, ya, dapat dosa karena maksa jual belinya. Yang ngambil jeruk tanpa kerelaan dari penjual. Nah, kalau jatuh, misalnya jatuh keserempet motor. Tapi kalau misalnya sampai dimakan, boleh jadi nanti sakit perut, boleh jadi nanti sakit perut malah harus berobat yang harganya jauh lebih mahal daripada harganya satu jeruk. Itu masih mending, kalau sampai meninggal bagaimana? Nah itu anak-anak. Contoh dari efek dari jual beli yang tidak mabrur. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada yang mau bertanya, kita sampai di sini aja dulu babnya ya. Nanti insya Allah Jumat depan kita mulai jam 1 aja mulainya, biar tidak terlalu malam.
minta tolong jangan ada yang live lagi ya, karena tadi ini sudah sampai 40-an, ini sudah tinggal 36 ya. Kita foto dulu nanti. Ya, Ibu akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dibuka semua ininya, kameranya, kita foto yang cepat ya. Yuk. Ayo dibuka semuanya. Haidar. Kaisan kurang ke atas. Ayo buruan anak-anak, buruan cepetan. Ya. Ya, 4 orang keluar. Ayo. Tambah kurang lagi. Kehilangan murid Burumzil. Ya. Naila Arziki. Atira. Gading. Iqbal. Yo. Nggak apa-apa, nggak pakai seragam, nggak apa-apa, yuk. Anggun kurang ke atas. Nggak pakai seragam, nggak apa-apa, anak. Yang penting ada mukanya. Lakisha. Yo. Yuk. Ibu tunggu, yuk. Ayo. Aduh, tambah kurang. Buruan. Tambah kurang nih muridnya, yuk. Yaudah, ya. Tazkiyah kurang ke atas. Yuk. Ya, ditahan ya, Nenek ya. 1, 2, 3. Syahla, Vista, Naula, Fahira, Nurmalia, Andin, Haidar, Atira, Naila Ramadhani, Hana, M. Iqbal, Anggun, Firly, Husna, Naila Arziki, Indria, Kaisan, Gading boleh live. Terima kasih banyak, Bu. Ya, anak sama-sama. Yo. Yo. Ayo, ini yang terakhir. Dibuka semua kameranya. Yo. Yo, ayo. Ayo, nggak pakai seragam nggak apa-apa. Yang penting pakai jilbab. Yuk, Ilyas. Ayo, Ibu tunggu. Yuk. Ayo, nak. Elvareta. Isma. Ayo, nak. Ayo, Vicky. Buka dulu yuk. Ibu tunggu yuk. Elvareta kurang ke ini. Udah pakai seragam nggak apa-apa. Yang penting ada. Ya. Ya. Nabila Dwi kurang ke samping. Nabila Putri juga kurang samping. Anggun. Ya. Elvareta kurang ke ya. Isma kurang ke tengah. Ya. Nabila Dwi kurang ke atas, nak. Ya, nah, yuk. Ditahan ya. 1, 2, 3. Makasih anak-anak. Assalamualaikum.